sejarah pertama kali bacaan tasyahud akhir itu at-tahiyat. Monggo. Ya, sebenarnya pertanyaannya yang nggak salah sih, tasyahud akhir benar, karena memang itu isinya tasyahud akhir. Tapi lebih umumnya di situ karena sebenarnya yang nama tasyahud itu artinya ya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya tasyahud sudah. Walaupun nggak pakai at-tahiyatul, tapi karena sudah masyhur, kepake secara uruf sehingga menjadi yang namanya tasyahud, yaitu yang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah tulilah sampai syahadatnya dua ya. Jadi kalau yang ditanyakan riwayat maka hadisnya banyak dan redaksinya berbeda-beda. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkannya, memilih tasyahud untuk madhabnya adalah yang biasa kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Ya, tasyahud awal ataupun akhir syaratnya sampai itu minimal. Ya. Kalau salawat ya salawat namanya. Nah, kemudian ada batas minimal. Ya, batas minimal itu namanya tasyahud yang tadi dibawakan ini yang paling sempurna. Maksudnya paling lengkap. Ya, di situ ada at-tahiyyat, kemudian al-mubarakat, terus as-shalawat, terus at-thayyibat, itu lengkap. Minimal adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa anna Muhammadar Rasulullah. Waqila ada yang mengatakan lagi at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu, itu aja. Ini artinya ada batas minimalnya. Karena ada batas minimal paling minim kita baca tahiyat, ini maksudnya adalah kita jangan tidak memperhatikan. Ya, artinya untuk hal yang minimal saja at-tahiyyat ini saja banyak yang nggak beres bacaannya. Banyak yang at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi. Kan sama ya. Nah, itu jadi jangan wah asiknya ada yang batas minimal yang diajak pendek. Apalagi sholat tarawih nanti ya. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ini apa sih makna nafas sabiqul khairatnya mana? Ya, kita berlomba-lomba mencari yang lebih baik amaliyah kita ya. Jangan mencari yang ini aja dah, yang biasa aja. Semangat dan cari yang lebih tinggi ya, supaya kita lebih baik lagi. Nah, kemudian ini berdasarkan riwayatnya, tidak saya sebutkan riwayatnya banyak sekali ya. Kemudian dasar sejarah ya. Sejarah pertama kali dibacanya tahiyat ini, wallahu a'lam, adalah diriwayatkan dalam surah Khabar bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i, pada malam Isra, maksudnya Isra Mi'raj, lama jawasa Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai naik ke Sidratul Muntaha, khasyatuhu sahabatun min nurin, maka beliau dikepung, diliputi oleh awan yang berasal dari cahaya. Awan dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Sidratul Muntaha tersebut, berupa cahaya yang bermacam-macam warnanya, Masya Allah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Fawaqafa Jibril, kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun berhenti, tidak bisa meneruskan perjalanan. Walam yasri ma'ah. Faqala Nabiyyu, maka baginda kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Jibril, la tatrukni asiru munfaridan. Wahai Jibril, jangan kau tinggalkan aku berjalan sendiri. Faqala Jibril, maka Jibril alaihissalam mengatakan, kami mempunyai posisi makom yang sudah ditentukan, jadi tidak bisa melewati batas. Faqala sir ma'i walau khutwah. Wahai Jibril, berjalanlah, temani aku, bersamaku walaupun satu langkah. Fasara ma'ah, kemudian Jibril alaihissalam pun mengikuti keinginan Rasulullah SAW, berjalan kira-kira ya satu langkah. Fakada ayah tariqo, maka hampir saja terbakar. Hampir saja berarti tidak ya. Fakada hampir-hampir terbakar. Minanuri wal jalal, dari cahaya jalalnya Allah Subhanahu wa taala dan kewibawaan Allah atau haibahnya Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom haibah, makom jalal itu memang ada batasnya untuk beliau malaikat Jibril. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa naik lagi, ya. Masya Allah. Wa sukhru adzaba hatta sara, kita singkat saja biar pokoknya nanti. Fa asyara ila nabi, maka malaikat Jibril alaihissalam berisyarat kepada Nabi bi aisallima ala rabbih. Istilahnya kita, ya Muhammad, sampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian falamma wasala nabi ilahi, maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai pada makanul khitab, yaitu tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian menyampaikan lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan di karang sendiri, tapi lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digerakkan oleh Allah dengan kudrah Allah untuk membaca kalimat tersebut. Jadi diajarkan cara tahiyah, cara membaca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah kalimat yang pertama. Kemudian faqala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut rahmah dan barakah. Nah, kemudian berarti ini sudah disiapkan penghormatan dan keselamatan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba an-nabiyyu ay yakuna li ibadihi shalihin nasibun min hadzal maqam. Maka Nabi kita sangat cinta kepada kita, sehingga beliau sangat menginginkan agar hamba-hambanya yang hamba Allah yang saleh mendapatkan bagian dari hadzal maqam, dari maqam ini. Maqam apa? Maqam mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyampaikan lagi dengan lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dah. Kemudian faqala jami'u ahli sama wal ardi, kemudian seluruh penghuni yang ada di langit-langit dan bumi membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu riwayat sejarah pembacaan tasyahud atau tahiyat. At-tahiyah itu artinya penghormatan. Nah, dalam lafaz at-tahiyat itu menggunakan isim jamak. Jamak itu lebih dari satu, lebih dari dua, ya, lebih dari dua. Jadi kalau satu namanya tahiyyah. Makanya kalau kita sholat ketika masuk masjid namanya sholat apa? Tahiyyatul masjid. Nah, kalau banyak penghormatan, ya, kalau tahiyyah namanya satu penghormatan. Kalau banyak penghormatan bahasa Arabnya tahiyyat, gitu ya. Bukan tahiyyatun tapi tahiyyatun. Kalau dengan at-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatulnya, bukan, tapi at-tahiyyatu. Nah, artinya penghormatan. Kalau kita langsung membaca khobarnya, yaitu at-tahiyyatu lillah, maka segala penghormatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah bagaimana cara menghormati Allah yang sempurna. Jadi caranya adalah dengan lafaz at-tahiyyah.
Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama Maha mengetahui semua penghormatan. Karena Allah tidak mengajarkan hanya at-tahiyatu saja, tapi at-tahiyyatu. Kenapa? Karena banyak manusia yang menghormati satu sama lain. Nah, mungkin di Bekasi cara menghormati teman atau mungkin cara menghormati kita kepada yang lebih tua berbeda dengan cara yang ada di daerah lain. Ya, kayak orang-orang Arab berbeda dengan orang Indonesia menghormatinya. Ya. Bahkan raja-raja pun beda-beda ya cara menghormatinya. Nah, kalau di Jawa itu ada yang kayak di kerajaan Jawa tangannya begini ya. Nah, di Arab beda lagi. Ada yang pakai menunduk ya, ada yang pakai apa namanya? Menghamparkan tubuh ke tanah badannya sambil menghormat sang raja gitu ya. Ada dengan pernah lihat film? Nah, penghormatan, angkat topi. Macam-macam. Ada yang dengan memegang dada seperti ini. Nah, semacam arigato lah gitu. Arigato terima kasih itu. Jadi maksudnya banyak penghormatan yang dilakukan oleh sesama makhluk manusia kepada sesama manusia, baik yang sama derajatnya ataupun kepada raja. Ya. Macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa semua penghormatan itu hakikatnya adalah nantinya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang menjadi raja pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tentang tahiyah ya. Jadi bisa disebut sebagai at-tahiyah atau disebut sebagai tasyahud. Paham sebenarnya ya? Alhamdulillah. Ini walaupun kurang lengkap penjelasannya, tapi biar kita sedikit demi sedikit kita memahaminya, jangan terlalu dalam dulu, agar kita semakin mengerti tentang hikmah-hikmah di dalam ibadah kita, terutama sholat. Begitu ya? Ya, cukup. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.